masih ada sedikit kendala Bu, karena anaknya itu tadi sakit, jadi diganti oleh Ibu Mayasari. Jadi dipersilakan untuk Ibu Mayasari. Setelah Ibu Maya siapa Pak Yoris? Ibu Efri Dayanti. Iya, izin ya Ibu. Iya, mau menit persiapannya, 10 menit persiapan Ibu Maya baru. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Untuk saat ini saya akan beri teaching RPP saya. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu kawan-kawan atas partisipasinya. Di sini saya menjelaskan atau mempresentasikan RPP tentang menyayangi tumbuhan dan hewan untuk siswa kelas 3. Jadi di sini Bapak Ibu mewakili menjadi siswa kelas 3 yang akan saya ajarkan untuk materi bahasa Indonesia. Seharusnya ada 2 ya indikator KD-nya dan indikatornya, tapi untuk pre-teaching ini hanya diambil untuk bagian bahasa Indonesia tentang menyayangi tentang subtema tentang menyayangi tumbuhan. Jadi mohon kawan-kawan semua untuk bisa kita saling membantu, begitu ya? Siap Bu. Ya. Baiklah. Saya akan mulai. Assalamualaikum anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ibu berharap kita terus tetap sehat untuk bisa beraktivitas. Bagaimana kalau tubuh kita nggak sehat ya? Tidak sekolah dong ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah sehat dan bisa hadir. Iya, untuk mengikuti kegiatan kita, Ibu mau tanya dulu. Lihat-lihat kelas ini sepertinya masih berantakan ini ya. Geser dulu nak kursinya dan mejanya. Dirapikan supaya terlihat lebih indah dipandang mata, begitu ya. Jangan ada yang mereng sini, mereng sana. Nah, bagus duduknya nak. Duduk yang rapi, duduk yang cantik, duduk yang ganteng, supaya materinya bisa sampai dengan sempurna ya. Ya, untuk selanjutnya, Ibu lihat ini. Ada siapa ini hari ini yang tidak hadir? Hadirkah semuanya? Semuanya Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah, karena kita sehat, bisa hadir ke sekolah tepat waktu dengan keadaan yang semangat. Semangat semua anak Ibu. Semangat Bu. Semangat Iya. Bu. Sebelum kita mulai belajar dengan penuh semangat, ada baiknya kita lakukan yel-yel semangat. Perhatikan Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa anak Ibu? Bisa Bu. Bisa Bu. Iya, kita lakukan bersama-sama ya. Biar lebih semangat lagi, biar lebih aktif lagi, biar lebih fresh. Kita lakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, bagus anak Ibu. Sehat, semangat ya. Karena kita sehat dan semangat, nanti pikiran pun juga menerima pelajaran juga lebih enak begitu ya. Jangan ada yang lemes-lemes, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Udah sarapan tadi dari rumah kan? Sudah Bu. Ada yang belum sarapan? Ayo. Saya makan roti. Makan roti. Ada lagi yang belum sarapan ini anak Ibu? Sudah Bu.
Sudah ya, Ibu berharap supaya bisa sarapan dari rumah biar perutnya tidak kelaparan waktu kita belajar begitu ya, biar konsentrasinya tinggi. Ya, sudah sarapan semuanya, alhamdulillah. Ya, baiklah untuk selanjutnya kegiatan kita, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Siapa yang memimpin doa? Silahkan untuk laki-laki ini ya, anak ibu yang laki-laki yang ganteng. Silahkan Yeris dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum menerima pelajaran pada hari ini supaya kita bisa menerimanya dengan hati yang tenang, pikiran yang bagus. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Yeris. Iya, baiklah anak ibu. Sudah laksanakan berdoa, sudah semangat, sudah. Apalagi yang belum kita lakukan hari ini, pagi ini? Ayo. Ibu mau tanya, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ya, sudah siap ya untuk belajar. Kalau sudah datang ke sekolah harus siap untuk belajar. Ya, baiklah anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita nyanyi biar lebih semangat. Tadi sudah tepuk semangat, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Ada yang tahu nak lagu daerah tentang lagu daerah yang judulnya Gundul-Gundul Pacul? Tahu, Bu. Tahu ya nak ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama supaya lebih semangat ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-wakul, gembelengan, segani wakul limpah, segani ya bagus. Intinya adalah tidak hanya orang Jawa, orang Batak, kita di sini beragam suku, ya kan? Jadi harus tahu, harus saling menghormati, ya. Baiklah, kita lanjut materi hari ini ya, anak ibu ya, yang semangat, jangan loyo-loyo, jangan diam-diam saja. Baiklah, kita masuk materi kita hari ini adalah, ya sebelum masuk materi, minggu lalu apa kita pelajarannya nak? Masih ingat tentang tumbuhan? Tumbuhan apa yang boleh ditanam di lingkungan rumah? Coba sebutkan, Nurul, apa tumbuhan yang kamu tanam di rumah? Bunga, Bu. Iya, bagus. Selain itu? Kalau saya, Bu, ibu saya menanam rempah-rempah. Iya, bagus sekali, bagus. Ada lagi, nak? Iya, baiklah. Kita sudah yang lalu sudah menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan. Sekarang bagaimana caranya kita menyayangi dan merawat tumbuhan dengan baik. Bagaimanakah caranya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana cara merawat tumbuhan. Tahu kan nak tumbuhan itu yang mana? Tahu ya? Ya, Bu. Nah, bagus, tumbuhan tahu ya tumbuhan yang mana ya nak ya di sekitar lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah kita juga banyak tumbuhan. Jadi tujuannya adalah dalam pelajaran ini anak-anak ibu semuanya bisa mempraktekkan di rumah nanti bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik, ya. Baiklah, di sini sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan berikan materi videonya terkait bagaimana sih
cara kita merawat tumbuhan yang baik dan benar. Yuk kita saksikan. Perhatikan ya. Jangan di sini adiknya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Miss Imas dalam video Kumis Kupas Materi bersama Miss. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara merawat tumbuhan dan tanaman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah mampu mempraktikkan cara menciptakan Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Berikut adalah cara menyayangi tanaman atau cara merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Cara yang pertama yaitu melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk dan menghindari pupuk kimia. Yang keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam, tidak memotong bagian tanaman seperti daun, bunga secara sembarangan. Yang ketujuh, memotong bagian tanaman yang kering atau mati. Yang kedelapan, menjaga kualitas tanah. Yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Yang ke-11, jauhkan dari sumber sirkulasi udara seperti AC. Yang ke-12, rutin melakukan rotasi tanaman. Dan yang ke-13, memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Nah, cara merawat tanaman atau tumbuhan dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu, siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya, lalu hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Lalu kalau tanaman hias memerlukan 3-4 jam sinar matahari secara langsung. Dan kaktus membutuhkan kurang lebih 2 jam sinar matahari secara langsung. Cara yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia,
para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau sudah mati, supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara secara rutin mengganti media tanam. Cara yang kesembilan yaitu mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman, buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Yang ke-11 yaitu jauhkan tanaman dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman tersebut di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman tersebut cepat kering. Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu, lalu menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai... Sudah? Sudah ya? Sudah Ibu tampilkan ya? Bagaimana cara kita merawat tumbuhan, bagaimana cara kita menyiramnya, bagaimana cara menentukan tanahnya. Jadi anak ibu bisa nanti mempraktikkannya di rumah. Ya, baiklah selanjutnya ibu akan membagikan anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok, dibentuk dalam beberapa kelompok. Ibu yang pilih atau anak ibu yang memilih sendiri nih. Biasanya ini maunya ditentukan. Saya nggak mau Bu sama dia. Saya nggak mau Bu. Ibu yang tentukan atau anak ibu yang menentukan sendiri? Ayo. Ibu tentukan ya. Ya, Bu. Aja yang menentukan, Bu. Iya, kelompok pertama Yeris, Nurul, Mulyana, Elisa, dan Cynthia. Selanjutnya, kelompok kedua Lilis, Efrida, Apriana, Maya Rizka, Haripa. Sudah ya? Jadi di sini anak ibu setelah dibagikan kelompok disuruh ngapain kalau sudah dibagikan kelompok? Coba ibu tanya. Apa yang dilakukan saat dibagikan kelompok? Kerja kelompok, Bu. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Berdiskusi, Bu. Iya, kerja kelompok dan diskusi. Jadi nanti sudah dibagi, jangan diem aja. Karena kawannya udah mengerjakan, kita diem aja. Tengok sana, tengok sini. Tengokin aja kawan-kawannya. Jangan seperti itu ya. Harus aktif satu sama lain. Lalu setelah sudah ibu bagikan kelompoknya, sekarang anak ibu bagikan, ibu berikan tugas yakni membuat atau mengidentifikasi apa yang tadi sudah dilihat. Ayo anak ibu, tadi sudah dilihat kan videonya tentang apa? Tentang merawat tumbuhan. Jadi tolong anak ibu berdiskusi apa yang sudah dilihat tadi. Bisa ya? Bisa kan? Bisa, Bu. Ya.
Ibu kasih waktu 3 menit untuk berdiskusi ya, apa saja yang dilihat tadi. Iya, sudah ya anak ibu ya, sudah lama waktunya ini. Udah selesai ya? Iya, ibu anggap udah selesai semuanya ya. Nah, di sini tadi sudah berdiskusi, apa sih yang dilihat? Sekarang ibu bagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Dari materi-materi tadi ibu berikan LKPD supaya anak ibu tahu apa sih yang dilihat tadi. Nah, sekarang hasil yang dituliskan dari yang dilihat video tadi, coba anak ibu siapa yang bisa menampilkan hasil kerja diskusinya? Siapa? Ada yang bisa anak ibu? Apa tadi yang dilihat? Tentang cara-cara merawat tanamannya kan, Bu? Iya, bagus. Lagi? Apa lagi anak ibu yang lain? Terima kasih Mulyana, pinter sekali ya. Lagi? Ada lagi? Menyiram tanaman, Bu. Iya, menyiram tanam. Bu. Sama Apa? kayak Mulyana, Bu. Iya, menyiram, merawat tanamannya. Berikan pupuk. Iya, bagus. Selanjutnya, apa lagi? Berikan sinar matahari yang cukup. Iya. Yang sesuai dengan tanamannya. Iya, bagus sekali. Ternyata sudah paham ya apa yang dilihat tadi. Bisa dipahami ya anak ibu ya? Apa Bisa, yang dilihat Bu. tadi? Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya. Iya, kerjakan LKPD-nya dari yang ibu bagikan. Kerjakan secara individu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Individu, Bu. Ya, tadi kita sudah berdiskusi ya kan? Sekarang kita LKPD-nya harus individu. Bisa nggak ya anak ibu ini mengerjakan ya? Ya, Bu. Tidak boleh menyontek ya, Bu. Nggak boleh nyontek, kerjakan sendiri. Kalau tidak tahu, boleh ditanya sama ibu. Ya, Bu. Sudah bisa, Bu. Iya. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Iya, ibu tunggu ya, sambil ibu lihat-lihat. Dikerjakan yang bagus. Sudah ya, anak ibu ya? Coba, Cynthia, coba apa yang kamu jawab dari soal tersebut? Coba, Cynthia. Ya, saya sudah menuliskan cara-cara merawat tanaman, Bu. Iya, coba sebutkan salah satunya biar temennya tahu. Mana tahu ada yang lupa ini, ada yang salah ini jawabnya ini mungkin kita perbaiki bersama ya. Memangkas rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam, Bu. Iya, bagus. Ada tanggapan lain anak ibu? Ada lagi yang lain? Jaga kebersihan sekitar tanaman, Bu. Iya, menjaga kebersihannya. Lagi, selanjutnya adakah yang lain anak ibu yang pintar ini? Ya, silahkan. Memotong daun yang sudah kering atau mati, Bu. Iya, memotong. Silahkan Nurul, apa itu? Ya, menyiram dengan teratur, Bu. Iya, disiram dengan teratur. Sudah semua ya, anak ibu sudah paham. Semoga nanti semuanya benar semua. Ibu kasih aplaus, kontennya konten 100 kalau sudah pintar ya. Ya, baiklah. Dari materi tersebut, dari yang sudah kita pelajari, ada yang bisa menyimpulkan apakah yang kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa?
Menyimpulkan materi hari ini. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Silahkan, siapa yang bisa anak ibu? Kalau saya, Iya, Bu. Bu boleh. Iya, siapa ini? Apriana. Iya, Ya, Bu. kita tunggu Cynthia ya, Apriana. Iya, Bu. Silahkan. Menurut yang saya ikuti kan, Bu, dari yang Ibu ajarkan, kesimpulannya begini, Bu. Kalau merawat tumbuhan itu, supaya tumbuhan itu tumbuh dengan baik, saya lihat tadi video yang Ibu putar, pertama, Bu, harus memilih media atau tempat di mana tanaman itu akan ditanam. Yang kedua, yang pertama, Bu, medianya dulu. Kedua, memilih tempat. Yang ketiga, memilih tanaman yang bagus. Terus, Bu, bentar ya, Bu, saya ingat lagi. Yang keempat, bunganya atau tumbuhannya harus disiram dengan teratur, Bu, Iya. dan tidak lagi? berlebihan. Lalu diberi pupuk. Terus yang terakhir saya dengar tadi, kalau ada rumput-rumput liar, Bu, atau yang rumput tidak bagus di dekat tumbuhan yang ditanam Ibu atau yang kita tanam, harus dipangkas supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Begitu yang saya dengar, Bu. Iya, bagus. Kita beri aplaus untuk Apriana. Berikan tepuk tangan. Iya, bagus sekali. Berarti anak ibu sudah mengerti ya. Ada lagi kesimpulan lain dari siapa tadi? Cynthia ya, silahkan nak. Ya, Bu, kalau saya langsung menyimpulkan cara untuk merawat tanaman, Bu, adalah menanam tanaman dilihat dari jenis tanaman dan suasana kondisi tanaman tersebut, Bu. Apabila dia tanaman yang khusus untuk di daerah tropis, cari tanaman yang cocok. Begitu, Bu. Iya, bagus. Terima kasih untuk Cynthia. Kita beri tepukan untuk Cynthia ya. Iya, anak ibu ternyata sudah paham. Jadi, memilih dan merawat tanaman itu juga perlu ya. Kalau kita hanya menanam saja tapi tidak dirawat, pertumbuhan tanaman tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian, kalaulah kita menanam tumbuhan yang tidak banyak memerlukan matahari, sementara kita letakkan dia di bawah sinar matahari, maka tumbuhan tersebut juga tidak akan baik pertumbuhannya. Dari situ anak ibu sudah paham ya tentang itu? Ada yang tidak mengerti lagi? Sudah ya? Sudah paham semua ya? Jadi nanti anak ibu praktekkan dong di rumah bagaimana, bantulah orang tuanya menyiram tanaman di rumah, jangan dibiarkan saja, jangan tunggu mamanya yang menyuruh siram bunga. Jadi jangan seperti itu ya. Dari sini kan sudah tahu, sudah diajarkan siram tanamannya, perhatikan tanamannya, jangan dibiarkan. Nanti kalau tidak disiram, maka tumbuhan tersebut akan layu, kering, kemudian akan mati. Iya, bagus, akan mati. Jadi anak ibu sudah mengerti ya sampai di situ? Sudah, Bu. Berduka ya bunganya, Bu. Ya, apa itu? Jadi berduka ya bunganya. Iya, berduka bunganya, akhirnya mati. Jadi kan kasihan sayang tumbuhannya ya. Iya. Sudah sampai di situ hari ini pelajaran kita anak ibu semuanya. Sudah paham, Ibu harap bisa diterapkan di rumah. Tidak hanya di sini saja ya. Harus diterapkan di rumah. Paham ya? Iya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok dan jangan lupa belajar di rumah ya. Iya, Bu. Ya. Oke.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mayasari. Ibu Mayasari mau